Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin. Kama naqra'uha biniyati anallaha yursilu mithla thawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat nakhussu khususan ila arwah al muassisina wal mutabarri'ina li hadzal majlis kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa syekhina wa fi muqaddimatihim syekhuna muallim Kiai Syafi'i Hazami asallahu subhanahu wa ta'ala ayyamfa'ana bi ulumihim fid darain wa biniyati anallaha yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarham amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi yaqlihal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru, asatidzah, Bapak hadirin bil khusus keluarga besar Muallim Kiai Syafi'i Hazami. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 14 Ramadan 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian di Majelis Ta'lim Muallim Kiai Syafi'i Hazami. Tidak lain harapan kita, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, sampai pahalanya kepada mu'alim dan seluruh keluarga yang telah dipanggil oleh Allah SWT. Dosa-dosa kita, dosa mereka diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab kita di halaman 41 di bawah ini. Wa qala Ahmadu, kata Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Nah, ini mengenai bacaan setelah waladhdallin yang baik dibaca apa itu? Salat tarawih. Qala Imam Ahmad, kata Imam Ahmad rahimahullah, yaqra'u bil qaumi, yaqra'u imam. Ya, fa'ilnya yaqra'u imam, membaca, bil qaum mengimami jemaah gitu. Fi syahri Ramadan, di bulan suci Ramadan. Ma yakhifun nas, ma yakhifu anas, apa? Yang tidak menyusahkan, yang membuat makmum lah, nas itu makmum. Yang membuat makmum itu jadi ringan. Yang membuat nasu makmum menjadi enteng ngikutin, ya. Jadi jangan banyak. La yasyuqu alaihim, tidak memberatkan alaihim alan nas, alal makmum. Jadi wal amru ma yahtamilun nas, ya. Jadi al amru maksudnya bacaan itu, perkara itu, bacaan itu ma yahtamilun nas, yang bisa dipikul oleh makmum. Apa yang bisa dipikul? Yang makmum itu ngikutinnya tidak apa? Tidak berat, yang bisa dipikul, yang itu, jadi yang dilihat jangan imamnya gitu, makmumnya, kalau memang sholatnya berjamaah. Kecuali kalau sholatnya di rumah, mau sampai tak khatam pun boleh. Itu menurut pendapat Imam Ahmad.
Wa qala al-qadhi. Nah, kalau ada qadhi berarti qadhi Iyad. Ini qadhi Iyad. Qadhi Iyad ini gurunya Imam Muslim. Imam Muslim syarah ya. Apa namanya? Bukan gurunya Imam Nawawi lah, ya, syarah Muslim. Qala al-qadhi, kata qadhi Iyad. Nah, ini seorang ulama pengikut mazhab Syafi'i qadhi. Yustahabun nuqsanu an khotmatin fi syahri. Yustahabu disunnahkan an nuqsanu. Ya, disunnahkan nuqsan. Nuqsan apa? Kurang. Ya. An khotmatin satu kali khatam fi syahri. Ya. Malah sunnatnya itu jangan sampai satu khatam. Ya. Ya, kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan khatam. Nah, satu hari, satu malam, satu juz. Jadi satu bulan khatam. Bahkan sunnatnya nukson. Jangan sampai khatam. Ya, itu sunnatnya. Fi syahri, di bulan Ramadan. Kenapa? Liyasma'an nas jami'al Qur'an. Ya, agar supaya maksudnya orang itu makmum mendengar semua, hampir sebagian besar Al-Qur'an. Wala yazidu an khotmah, dan tidak lebih dari satu khataman. Ya. Jadi tidak boleh lebih dari satu khataman. Artinya tidak boleh, tidak disunnahkan lebih banyak dari satu kali khatam. Jadi khatmah ini membuang sifat. Jadi khotmatin wahidah itu sifat ini buang. Jadi kenapa nggak boleh lebih dari satu kali khatam? Jadi satu malam satu juz. Karohatal masyaqqah, karena ya tidak diinginkan terjadinya apa? Masyaqqah, itu masyaqqah berat alaman khalfahu, atas makmum yang di belakang imam. Nah, intaha kalamu Ibnu Qudamah. Berakhir ucapan kata-kata Ibnu Qudamah. Di dalam kitab Mughni. Ibnu Qudamah itu dalam kitab Mughni. Beliau mengutip perkataan pendapat Imam Ahmad dan Qadhi Iyad tadi. Yaitu yang bilang ini siapa? Ibnu Qudamah di dalam kitab Mughni. Ya. Mazhab Ahmad bin Hambal jilid 2. Tuh ada di sini jilid 2 halaman 167. Akulu. Oh, kalau akulu ini aku berkata. Siapa? Syekh Sobuni. Ya. Jadi kalau seseorang mau menyusun buku itu jangan hanya mengutip kata-kata orang tanpa mengeluarkan pendapatnya sendiri gitu. Nah, aku berkata. Aku ikut ngomong. Wah gitu ya. Wal masyhuru fi mazhabil Imam Malik. Nah, ya. Yang masyhur terkenal menurut mazhab Imam Malik annaha isruna rakaah. Nah, kembali lagi kepada bilangan nih. Kan kemarin katanya Imam Malik ada dua pendapat. Ada pendapat pertama yang mengatakan 36. Nah, kemudian pendapat kedua ada apa ya? 20. Ya gitu. Nah, yang 36 itu berdasarkan yang dilakukan oleh orang-orang Madinah. Ya, sahabat Nabi yang tinggal di Madinah sholat tarawihnya 36. Kenapa 36? Berarti kan lebih 16. Nah, karena tidak mau ketinggalan dengan orang-orang Mekah gitu. Orang-orang Mekah setiap 4 rakaat tawaf, ya. Setiap 4 rakaat tawaf. Setiap 4 rakaat tawaf. Nah, kalau sholatnya 20 rakaat berarti tawafnya 4 kali kan. Tawaf yang pertama setelah 4. Tawaf yang kedua setelah 8. Tawaf yang ketiga setelah 12. Tawaf yang keempat setelah 16. Nah, berarti berapa kali tawaf? Ya, 4 kali tawaf. Nah, di Madinah kan nggak ada tawaf. Yang ada tawaf di mana? Di Mekah. Jadi ganti daripada tawaf 4. Ya. Karena di Madinah nggak ada tawaf, jadi tawaf itu diganti dengan 4 rakaat. Jadi 4 dikali 4 kan berapa? 16. 16 tambah 20 jadi berapa?
36. Nah, itu kalau nggak dihitung sama witir. Kalau witir berarti 39. Nah, ini dasarnya pendapat Imam Malik mengatakan salat tarawih 36. Nah, kenapa tadi? Ya, karena nyamain sama penduduk Mekah gitu yang setiap 4 rakaat mereka tawaf. Makanya bilang salat tarawih kan istirahat. Ya. Di 4 rakaat istirahat dulu. Nah, istirahat bukan istirahat ini ya diganti sama tawaf. Jadi dalilnya Imam Malik mazhab amalu ahlil Madinah, perbuatan penduduk Madinah. Sedangkan yang lain selain Imam Malik, ya, amalu ahlil Madinah nggak dijadikan dalil. Nah, di sini dikatakan lagi kata Imam Sobuni, walaupun mazhab Imam Malik ada 2 pendapat, pertama mengatakan 36, pendapat yang kedua 20, yang masyhurnya itu tetap 20. Ya, yang masyhur itu tetap 20. Ya, sama seperti mazhab kita ada kaul qadim, ada kaul jadid gitu. Ya, yang masyhur itu yang kaul jadid. Wa bidzalika yakunu ijma'ul a'immatil mujtahidina ala afdaliyatil 20. Nah, karena Imam Malik pun yang masyhur 20, berarti semua mazhab kan? Ya kan? Yang lain kan emang udah 20 selain Imam Malik. Nah, Imam Malik yang masyhur 20. Oleh karena itu ijma'ul ummatil mujtahidin. Kalau begitu bisa dikatakan semua para imam, maksudnya para imam yang 4 yang ahlu ijtihad ijma' sepakat afdaliyatil 20. Nah, lebih afdal 20 daripada 36. Nah, sekarang tadi Syekh Sobumi mengatakan yang masyhur Imam Malik 20 kan gitu. Dari mana taunya kalau yang masyhur itu 20? Taunya itu dari mana? Nah, itu dari kalangan ulama Imam Malik sendiri yang bilang, bukan kata Syekh Sobuni. Tuh. Faqad jaa tuh nih, faqad jaa fi kitab Aqrabul Masalik ala Madhabil Imam Malik. Oh, berarti kan yang ngarang buku ini ulama pengikut mazhab Malik sendiri yang mengatakan bahwa yang masyhur itu berapa tuh? 20. Bukan Syekh Sobuni. Syekh Sobuni hanya mengutip apa yang dikatakan oleh ulama pengikut Imam Malik di dalam kitab Aqrabul Masaliki ala Madhabil Imam Maliki. Li Syekh Dardil namanya, ya. Syekh Dardil. Juz pertama halaman 552. Manasuhu yang teksnya sebagai berikut. Nih kata Syekh Dardir. Wa tarawihu bi ramadhana wa hiya 20 rakaatan ba'da sholatil isya. Salat tarawih dilaksanakan di bulan Ramadan. Jumlah rakaatnya 20 rakaat. Dilaksanakannya setelah selesai salat isya. Yusallimu min kulli rakaatain. Salam tiap-tiap 2 rakaat. Ghairu syaf'i wal witri wal watri. Nah, selain salat witir gitu. Ya, maksudnya nih yang diomongin hanya tarawih aja. Tiap-tiap 2 rakaat salam. Wa nudibal khatmu fiha. Nah, disunnahkan khatam Quran. Disunnahkan khatam Quran fiha di dalam salat tarawih. Nah, bagaimana supaya 1 bulan itu bisa khatam Quran? Bi ayaqra'a kullalaitatin juz'an. Caranya setiap 1 malam 1 juz. Nah, ini sunatnya. Nah, ini tadi juga ada ulama kita mengatakan sunat agar supaya semua makmum agar supaya semua makmum bisa mendengar semua Al-Quran. Baik, nah ini kalau mau diamalin seperti ini nggak mesti harus yang imam khatam Quran. Sebab ada sekarang ya, kan ada sekarang mushaf yang besar, kemudian ada kakinya itu, ya.
Itu kalau nggak salah 1 juta tuh, 1 juta berikut ya, kaki-kakinya. Nah itu, jadi setiap itu nggak gitu. Jadi walaupun yang imam nggak hafal Quran itu bisa. Jadi nggak mesti harus yang imam harus. Pokoknya kita nyewa imam orang yang hatam Quran gitu. Seandainya kita nggak hatam Quran, nggak bisa hafal Quran, bisa. Jadi 1 lembar gini, yang ini lembar pertama, kedua, setelah salam lagi lihat dari jauh, bisa. Jadi zaman sekarang udah gampang, ya, nggak mesti orang hafal Quran. Jadi supaya hatam itu biayaqro'a kullalaitin juz'an. Ini kalau di sini ini sholatnya khusus gitu ya. Nah kalau di sana kan umum. Kalau di Mekah Madinah itu di Saudi memang umum, setiap masjid itu hafal Quran. Yang imam hafal Quran di sana ya. Mekah Madinah bukan hanya di Masjidil Haram. Ya, di Mekah di masjid-masjid semua sama hatam. Nah kalau di sini kalau mau ngamalin seperti ini harusnya makmum yang khusus. Ya. Nah, membaca Al-Haqqum Takasur sampai tabat aja ya. Bertahannya berapa? 3 hari. Bertahannya 3 hari. Yuparrikuhu ala isrina rok'ah ya. Jadi satu khatam itu 30 juz itu dibagi menjadi 20 rakaat. Makanya itu Quran yang yang dibaca itu namanya Quran hafal yang ujungnya yang pojokannya itu ayat ya, yang pojokannya itu ayatnya nggak nyambung. Ini udah pas itu. Karena 1 juz itu 20 halaman. 1 juz 20 halaman. Setiap 2 halaman bisa langsung dibaca gitu. Jadi jangan Quran yang itu, Quran yang pojokannya nggak habis. Ada khusus. Itu namanya Quran buat hafal namanya. Wa nudibal infiradu biha fi baitih. Nah ini. Kalau memang nggak bisa khatam salat tarawih, ya sunnatin ente salat tarawih di rumah. Di rumah ente sendiri khatam Quran. Ilam tu'atilil masajid. Nah, tapi syaratnya kalau salat tarawih di rumah ingin khatam Quran, jangan menyebabkan di masjidnya enggak ada salat tarawih itu gara-gara ya gara-gara tokohnya salat tarawih di rumah, akhirnya musolanya masjidnya enggak ada yang memimpin salat tarawih. Ilam tu'atal al masajidu an salatiha biha jamaatan. Jadi boleh seorang salat tarawih di rumah supaya khatam dengan syarat jangan sampai masjid yang biasa dia salat jamaah jangan sampai tu'atal. Artinya tu'atal itu tidak dilaksanakan salat tarawih. Fa in lazima biha ta'tilul masajid, apabila gara-gara dia sholat di rumah mau khatam Quran di masjid nggak ada sholat tarawih itu, fal aula iqauha fil masajidi jamaatan. Lebih utama melaksanakan sholat tarawih walaupun tidak khatam di mana? Di masjid, supaya masjid itu musola itu tetap ada orang sholat tarawih berjamaah. Nah ini terdapat di dalam kitab itu tadi ya. Apa itu tadi? Aqrabul masalik ala mazhabil Imam Malik. Wa hakadha zahab Syafi'i. Nah, tadi kan pendapat Imam Malik. Kemudian Imam Ahmad. Demikian juga pendapat Imam Syafi'i. Apalagi dah Imam Syafi'i imam kita. Wa Abu Hanifah ya, ila annaha isruna rakaatan. Nah semuanya itu didasari atas ijma' sahabah ya, ijma'. Kalau ijma' ini melebihi dari jumhur. Kalau jumhur masih ada sebagian yang tidak sama. Tapi kalau ijma' itu semua sahabat sepakat ala zalika, atas zalika 20 rakaat fi ahdi Umar al-Faruq, sejak zaman Sayyidina Umar ya. Zaman Sayyidina Umar menjadi Amirul Mukminin.
Faqad qala al-Imam Ibnu Abdil Bar, kata Imam Ibnu Abdil Bar, huwa sahih. Nah, huwa itu isulah salat tarawih 20 rakaat itu huwa itu. Salat tarawih adatnya bilangannya 20 rakaat. Yang sahih kata Ibnu Abdil Bar. An Ubay bin Ka'bin, dari Ubay bin Ka'ab yang menjadi imam pada waktu zaman Amirul Mukminin Umar. Annahu sholat tarawih, bahwa Ubay bin Ka'ab mengimami sholat tarawih, sholat tarawih bihim dengan mereka, berarti mengimami 20 rakaat. Min ghairi khilaf, nggak ada yang khilaf, nggak ada yang menentang. Oleh karena nggak ada yang menentang, maka dikatakan ijma sahabat. Wafi Mukhtasaril Muzani. Nah, ini buku mazhab Imam Syafi'i. Di dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani, Anal Imam Syafi'iyya, kata Mukhtasar Muzani, Imam Syafi'i ya rahimahullah berkata, Ra'aituhum, aku melihat mereka. Maksudnya mereka itu orang sholat tarawih. Bil Madinati, di Madinah, ya. Yaqumuna bitis'in wa salasin. Aku melihat orang-orang Madinah sholat tarawih 39. Nah, itu kan yang tadi mazhab Malik 36. Nah, kalau ini 39 berarti ditambah mau witir. Ya, kan 36 tambah 3 ya 39. Wa ahabbu ilayya isrun. Oh, ini dikata Imam Syafi'i. Walaupun aku pernah ngelihat ada orang sholat tarawih di Madinah 39, tetap aku lebih suka. Kata Imam Syafi'i. Walaupun aku pernah ngelihat orang Madinah sholatnya 39, namun aku tetap berpendapat ya aku lebih suka 20. Li'annahu ruwiya an Umar, karena itulah yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar. Sedangkan 36 dan 39 itu bukan riwayat dari Umar, riwayat dari orang Madinah. Wa kadzalika bi Makkah, demikian juga aku lihat orang-orang di Mekah salatnya 20 rakaat. Yutiruna bisalasin. Nah, kemudian setelah 20 baru witirnya berapa? 3. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, itulah tadi dasar bahwa salat tarawih 20 rakaat ijma sahabat. Ya, semua ulama mengatakan seperti itu. Nah, sekarang selain para a'immah, yaitu perkataan para ahli hadis. Nah, di antaranya Al-Imam Tirmizi. Kalamul Imam Tirmizi. Kata-kata Imam Tirmizi. Wa qala al-Imam Tirmizi. Kata Imam Tirmizi. Fi jami'ihi, di dalam kitab jami'nya, ya, yang dinamain apa? Al-Musamma Sunanat Tirmizi, ya. Jadi kitab yang 6 itu sunannya ada 4. Nah, ada Imam, kalau Bukhari bukan sunan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Yang 4-nya itu sisanya sunan. Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Ini para penulis hadis nih. Jadi hadis Nabi Muhammad SAW itu nggak dibukukan itu. Waktu zaman Nabi nggak dibukukan. Nabi ngelarang sahabat nulis hadis. Yang diperintah nulis Quran. Kalau hadis nggak. Penulis Quran pun nggak semua orang. Ada penulis wahyu khusus, ya. Yang diperbolehkan hanya Quran. Hadis dilarang. Jangan sampai nanti apa? Campur. Nah, kapan hadis itu dihimpun? Nah, pada abad kedua, tuh, waktu zaman imam-imam ini nih. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, semua itu pada abad kedua Hijriah. Makanya setiap satu hadis sanadnya itu tidak kurang dari 3 sesudah tabi'in. Ya. Oh, dari Imam Bukhari
ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya 3, baru ke tabi'in, baru ke sahabat. Itu karena kan 2 abad 200 tahun itu ada 5 generasi. Jadi para penghimpun hadis ini lebih dahulu daripada imam-imam. Imam Malik nih, Imam Ahmad itu. Kata Imam Tirmizi di dalam kitabnya Sunan Tirmizi, aksaru ahlil ilmi, kebanyakan ulama gitu, ahlul ilmi ulama, kebanyakan ulama mengikuti maruyaan Umar tuh ya. Mengikuti apa yang dilakukan waktu zaman Umar, yaitu 20 tadi. Wa Ali sampai ke Sayyidina Ali. Wa ghairihima dan selain Umar dan Ali min ashabin Nabi SAW, dari para sahabat Nabi SAW, yaitu 20 rakaat. Itu kata Imam Tirmizi. Jadi bukan hanya pendapat ulama mazahib, ulama hadis pun berpendapat begitu seperti Imam Tirmizi. Wa huwa qaulu Sufyan Ats-Tsauri. Nah, itu pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Ini tabi'in, bukan Tsauri. Jadi pada waktu itu generasi Sufyan ada 2, ada Sufyan bin Uyainah, ada Sufyan Ats-Tsauri. Ya, kalau Ats-Tsauri ini ulama fikih, kalau bin Uyainah ulama hadis. Pun pendapatnya sama 20. Wa Ibnul Mubarak. Nah, gitu juga Abdullah bin Mubarak. Itu satu generasi ini. Abdullah bin Mubarak. Ada sedikit cerita tentang Ibnu Mubarak ini. Nah, jadi Ibnu itu Abdullah, ya, yang jadi ulama hadis Abdullah, bapaknya Al-Mubarak. Ya. Ini Al-Mubarak, bapaknya Abdullah ini asalnya itu adalah apa? Tenaga kerja deh, TKT, tenaga kerja. I-nya bukan Indonesia, India. Tenaga kerja yang berasal dari India. Kalau itu udah tenaga kerja Indonesia aja. Jadi ada orang India kerja gitu. Di mana? Di Irak. Di mana? Di Irak. Nah, kerjanya itu apa itu ya? Kerjanya ngerawatin pepohonan anggur ini. Jadi ada orang kaya, banyak pohon anggurnya di Irak. Pekerjaannya itu namanya Mubarak, berasal dari mana? India. Lama dia bekerja tahunan. Pada suatu hari yang punya kebun ini ya panggil Mubarak, ya tolong petikin saya anggur saya yang rasanya manis. Karena di kebunnya itu banyak sekali anggur itu macam-macam. Ada yang manis, ada yang asam, ada yang macam-macam. Apakah jawaban Mubarak? Maaf Tuan, saya nggak mampu melaksanakan perintah Tuan. Nah, Tuannya kan jadi bingung. Kerja udah bertahun-tahun, suruh metik anggur yang rasanya manis, nggak mampu. Kata Tuannya, kenapa? Kan kamu kerja udah tahunan, suruh metik anggur yang rasanya manis saja nggak mampu. Apa kata Mubarak? Saya belum pernah nyobain. Masa. Tuh, walaupun anggur Tuan rontok, rontok di bawah, belum pernah nyobain. Kan kalau orang tahu manis kan pernah nyobain. Belum pernah nyobain anggur Tuan. Saya nggak berani. Tuan yang punya pohon anggur ini ulama, ya punya anak gadis banyak yang ngelamar, dia nggak terima lamarannya. Jadiin menantu nih. Mubarak jadiin apa? Ini bibit unggul. Jadi kan kata Nabi tunkahu. Jadi bukan hanya tunkahul mar'atu. Tunkahul mar'atu, demikian juga yunkahu jadinya. Ini mau nyari menantu gitu yang apa nih? Oh, yang mutamasik bidin, yang memegang agama. Nah, ini Mubarak contohnya. Nggak berani, langsung jadiin menantu. Kena bibitnya unggul. Nah, inilah akhirnya lahir anak namanya siapa nih? Oh, jadi ahli hadis.
Jadi kata Nabi, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Ya. Itu kalau nyari menantu laki-laki. Kalau ente mau nyari tunkahul mar'atu, itu yang ente udah pada apa semua. Yang akhirnya apa? Par bizatidin taribat yadak. Ini Ibnu Mubarak. Wa Syafi'i. Oh, semua itu. Wa qala Syafi'i, kata Imam Syafi'i, wa hakaza adraktu bi baladina. Makkah, Imam Syafi'i kan orang Mekah, ya. Demikian pula aku mendapatkan, menjumpai, melihat gitu di kampungku Mekah, orang-orang Mekah yusalluna isyrina rakaatan. Nah, itu. Baik, qala Ibnu Rusdin. Ini kitab Ibnu Rusdi namanya Bidayatul. Nah, sampai-sampai Ibnu Rusd yang bukan ulama pengikut yang 4 kan, Ibnu Rusd ini dia itu netral dia tuh. Dia nggak ngikutin mazhab mana-mana nih. Dulu waktu masih namanya IAIN gitu. Dulu IA kan UIN. Dulu waktu di IAIN yang dibaca kitabnya Ibnu Rusd. Nah, orang belum belajar kitab Syafi'i, belum bacanya Ibnu Rusdin. Ya, anak-anak tahu apa? Ya. Dia belum mendalami satu mazhab gitu yang dibaca Ibnu Rusdin. Kan dulu, nggak tahu sekarang. Kata Ibnu Rusdin di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, dia nggak ngikutin mazhab yang mana-mana. Namun dalam masalah tarawih tetap aja juga berapa? 20 pada. Kata Ibnu Rusdin di dalam kitab Bidayatil Mujtahid gitu. Ikhtara Malikun. Nah, ini kata Ibnu Rusdin, Imam Malik memilih fi ahadi qaulaihi, pada salah satu pendapat beliau. Tadi kan ada dua pendapat. Yang dipilih 20 oleh ulama pengikut Malik. Wa Abu Hanifah, dan dipilih oleh Abu Hanifah. Wa Syafi'i, dipilih oleh Imam Syafi'i. Wa Ahmad, dan dipilih oleh Imam Ahmad. Jadi kata Ibnu Rusdi, 4 imam ini memilih apa? Al-Qiyamah. Al-Qiyamah menjadi maf'ul. Fa'ilnya Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad. Maf'ulnya apa? Al-Qiyamah bi isrina rakaatan siwal witri. Itu kata Ibnu Rusd. Qala Imam Nawawi, kata Imam Nawawi. Nah, tadi udah pernah mengutip Al-Mughni karangan Ibnu Qudamah. Al-Mughni ini kitab terbesar bagi mazhab Imam Ahmad. Kalau kitab fikih terbesar adalah Majmu' karangan Imam Nawawi. Nah, ya. Jadi kalau tafsir Munir itu Syekh Nawawi. Ya. Kalau ini namanya bukan Syekh, Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'. Ya. Majmu' itu syarah Muhadzab. Ya. Muhadzab itu dibaca di sini. Majelis Ta'lim Mu'alim Syafi'i setiap Sabtu. Ya. Ya, itu dibaca tuh, dibaca matannya namanya Muhadzab. Nah, ini Majmu' syarahnya. Kalau matannya itu mazhab yang orang Abu Ishaq As-Shirazi. Ya, itu mazhabnya Syafi'i demikian. Nah, kalau Majmu' ini syarahnya Imam Nawawi. Kitab yang terbesar. Halaman 526. Manasuhu, yang teksnya Majmu' itu sebagai berikut. Kata Imam Nawawi ini, mazhabuna, karena yang bilang Imam Nawawi mazhabuna, mazhab kita. Apa mazhab kita? Syafi'i gitu ya. Annaha isyruna rakaatan. Ya, 20 rakaat. Bi asri taslimat, 10 salam, ghairil witri, selain witir. Wa dzalika khamsu tarwihat. Nah, kalau mau disambung sama witir berarti ya istirahatnya berapa nih? 5 kan? Ya, 5. Wa tarwihatu arba'u rakaat. Setiap satu istirahat 2 rakaat. 4 rakaat, 1 istirahat, 4 rakaat. 4 rakaat dikerjainnya dengan 2 salam. Bukan yang 4 rakaat 1 salam. Ini udah 8 ya. Udah 8 rakaat. Setiap 4 rakaat 1 salam.
Kan kita nggak sebut namanya. Kecuali kalau nyebut namanya ada orang tersinggung. Wa bihi qala Abu Hanifah. Nah, itu. Demikian juga pendapat Abu Hanifah wa ya, Abu Hanifah wa ashabuhu ya. Wa Ahmad wa Daud tuh Daud tadi ya, Daud Az-Zahiri lain lagi. Bukan Ibnu Rusdin, ada lagi Daud. Ada imam mujtahid namanya Daud. Kenapa dibilang Zahiri? Ya. Karena dia ngelihat yang zohir. Jadi ada nas yang lihat zohirnya aja dah. Bahkan yang Daud Az-Zahiri yang lihat zohirnya pendapatnya sama 20. Ya gitu. Wah dan lain-lain. Naqalahu al-Qadhi Iyad. Nah, tadi itu dikutip oleh Qadhi Iyad an jumhuril ulama, dari jumhur ulama. Wa qala Malik, kata Imam Malik. At-tarawihu tis'u tarwihat. Nah, kata Imam Malik tadi itu yang pendapat kan ada dua pendapat. Ada pendapat pertama 36, pendapat kedua 20. Kata Imam Malik tadi pendapat pertama tarawih itu 9 kali istirahat. Kalau 9 berarti ya dibagi 4 gitu. 9 bagi 4. Nah, berarti berapa? 36 rakaat selain witir. Kalau kita kan 9 tadi. Nah. Wahtajja ashabuna bima rawahu al-Baihaqi bil isnadi sahihi an Sa'ibi bin Yazid as-Sahabi radhiyallahu anhu qala kanu yakumuna ala ahdi Umar. Kanu ya kata-kata ini wahtajja ashabuna yang bilang Imam Malik tuh kan tadi atasnya waqala Malik wahtaja ashabuna ya. Bima rawahul Baihaqi bil isnadi sahih an Sa'ib bin Yazid sahabi radhiyallahu anhu qala kanu yakumuna ala ahdi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi syahri ramadhana bi 20 rakaatan wa kanu yakumuna bil mi'ataini ya. Wa kanu yakumuna bil mi'ataini. Nah, mereka salat tarawihnya itu bil mi'atain. Mi'atain itu maksudnya bacaannya. Bacaannya itu ratusan ayat gitu ya. Wa kanu yatawakkauna ala isiyihim ya. Karena bacaannya panjang ya, sehingga mereka itu sambil salat tarawih sambil bertekenan pakai apa? Tongkat. Kan kalau orang yang udah lanjut usia sholat berdiri kan ya nggak kuat ya, jadi bertekenan dengan apa? Tongkat. Fi ahdi Utsman ya, pada waktu zaman Utsman menjadi Amirul Mukminin min syiddatil qiyam, karena lamanya betul ya, lama atau sulitnya berdiri karena bacaannya panjang. Wa an Yazid bin Ruman, dari Yazid bin Ruman qol kana nasu yakumuna fi zamani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bi salasin wa isrina rakaatan. Waktu zaman Umar orang salat tarawih 23 rakaat. Nah, ini berikut witir. Ini riwayat Imam Malik. Padahal Imam Malik sendiri nih. Ini kan Muwatta itu karangan Imam Malik. Jadi Imam Malik sendiri meriwayatkan hadis di dalam kitab Muwatta dari Yazid bin Ruman waktu Umar sholatnya berapa? 23. Makanya tadi al-masyhur tuh, masyhur dari Imam Malik 20 bukan 36. Rawahul Baihaqi lakinnahu mursalun, akan tetapi ini hadis mursal ya. Nah, kenapa dikatakan mursal? Karena Yazid bin Ruman tabi'in ya. Dia lam yudrik Umar. Nah, ya, dia nggak ngalamin siapa? Umar. Jadi kalau ada hadis yang berhentinya di tabi'in tidak nyambung ke sahabat, namanya apa itu? Hadis mursal. Qala al-Baihaqi, kata Imam Baihaqi, ini kan kita sedang menyebut kata-kata imam-imam hadis itu. Setelah tadi imam-imam fikih yang 4 mengatakan 20 rakaat. Nah, ini dalil kita imam-imam hadis.
Dimulai dari Imam tadi Tirmizi. Nah, ini Baihaqi. Nah, ini Baihaqi pun sunan. Nah, ini enggak termasuk yang 6. Ya, jadi kan kalau yang tadi yang 6 Sunan Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Selain yang 4 sunan itu ada lagi sunan seperti Sunan Baihaqi, ya. Kitab hadis. Ya. Qala al-Baihaqi, kata al-Baihaqi di dalam kitab Sunan. Yujma'u bainar riwayataini bi annahum ya kanu yaqumuna bi isrina rakaatan wa yutiruna bi salatin. Yujma'u dihimpun antara dua riwayat bahwasanya mereka sholat tarawih 20 rakaat, kemudian witirnya berapa? 3. Wa rawal Baihaqi juga nih an Aliin radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali. Ya. Aidon itu pula. Jadi bukan hanya waktu Umar, bukan waktu Utsman, waktu zaman Amirul Mukminin Ali pun tuh ya. Qiyamul Ramadan bi isrina rakaah. Itu ada di dalam kitab Majmu' tuh. Ya, jilid 3 halaman 526. Wa qala Ibnu Taimiyah. Nah, kata Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah ini pun dia itu ya ulama besar. Imam besarnya itu, ya. Imam besarnya orang apa nih? Orang Wahabi lah gitu ya. Nah, orang Wahabi imam besarnya apa? Imam Ibnu Taimiyah. Ini Ibnu Taimiyah ini adalah gurunya Ibnu Katsir. Kan kita yang kenal Ibnu Katsir, ada tafsir Ibnu Katsir, itu anak muridnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim Al-Juzi. Nah, itu pun anak muridnya Imam Ibnu, dia orang besar ini, Imam Ibnu Taimiyah. Beliau berkata di dalam kitab Fatawa. Ini Mu'alim punya kitab Fatawa. Karena waktu saya pertama kali kenal Mu'alim, saya lihat di perpustakaan ada kitab Fatawa Ibnu Taimiyah. Jadi fatwa ini kumpulin gitu ya. Itu ada 37 jilid. Nih, jadi dari sini 37 jilid. Setiap jilid itu ada ini fatwa tentang ini, fatwa tentang ini, fatwa tentang ini. Ya, jadi dikumpulin ada berapa? 30. Saya pura-pura nanya Mu'alim. Dia bilang, nah kok di sini ada kitab Fatawa Ibnu Taimiyah, gitu. Nah kan kita ini paling anti Wahabi gitu, maksudnya gitu. Kok kenapa di sini ada kitab Fatawa Ibnu Taimiyah? Kata Mu'alim, nggak usah Ibnu Taimiyah katanya. Ya Syiah aja sih ada kitabnya gitu. Kalau Syiah kan berarti udah keluar dari itu. Nah apalagi Ibnu Taimiyah ada. Nah akhirnya saya pura-pura nanya sama Mu'alim. Saya bilang, udah pernah buka belum? Belum. Coba ada buka. Jilid 26 saya kasih tahu. Jilid 26 tentang fatwa tentang haji umroh. Nah, gitu kan. Tentang haji umroh. Nah, saya ambilin tuh bukunya yang jilid 26, saya kasih lihat tentang fatwa haji dan umroh. Apa itu? Fatwa tentang apa gitu? Ada jemaah ya, jemaah haji atau jemaah umroh belum melaksanakan tawaf gitu ya. Kalau haji kan tawafnya tawaf ifadah, tawaf rukun ya. Kalau umroh ya tawaf umroh rukunnya. Ada jemaah haji perempuan belum tawaf ifadah, nah, kemudian dia datang haid. Nah, datang apa ya, kan tawaf itu sama seperti orang sholat ya, harus bersih daripada hadas kecil dan besar. Jadi kalau dia lagi haid nggak boleh tawaf, ifadah. Harus nunggu dulu sampai nanti selesai bersih ya, berhenti haid, mandi, baru tawaf ifadah. Sama seperti sholat ya. Kalau sholat malah yang enak, dia nggak qadha. Kalau ya, sholat nggak qadha. Iya itu ya gitu. Nah ini masalahnya, perempuan ini mau berangkat pulang nih. Jadi nggak ada jalan kecuali dengan apa? Nunggu dulu sampai selesai baru mandi, baru tawaf.
Nah kalau seandainya udah mau berangkat gimana? Ya kalau orang sono bisa. Nah orang mana-mana mau berangkat susah kan? Solusinya gimana solusi? Itu udah ditanya kepada Ibnu. Nggak ada imam yang 4 itu. Apalagi Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i udah nggak ada jalan kecuali dengan cara nunggu sampai selesai haid dan sampai mandi. Itu Imam Syafi'i. Karena terkenal Imam Syafi'i itu pendapatnya sangat ihtiyat. Ada pendapat mazhab siapa nih? Ya, Imam Malik tuh. Boleh tawaf walaupun sedang haid kalau memang udah mau berangkat, tapi harus nyembelih onta. Orang udah mau berangkat nyembelih onta, dari mana duitnya? Kan berat itu. Ya. Ada pendapatnya agak ringanan, Abu Hanifah kalau salah, nyembelih kambing. Ya walaupun kambing juga mau berangkat. Udah dihabis-habisin tuh duit buat beli oleh-oleh. Nah udah nggak ada jalan kecuali nyembelih onta, kalau tidak ngikutin mazhab yang berikutnya nyembelih apa? Apa pendapat Ibnu Taimiyah? Nah ini maksudnya. Kata Ibnu Taimiyah, nggak usah nyembelih onta, nggak usah nyembelih apa? Kambing. Kalau memang dia itu darurat mau pulang, ya, seandainya dia nunggu sampai haid nanti ketinggalan rombongan, ya, misalkan kloternya ketinggalan dia. Ini kalau mau digeser susah itu, ya, karena yang namanya perempuan tuh harus ditemenin mahram. Jadi tidak hanya dia doang di cancel, mahramnya repot itu. Kata Imam Taimiyah nggak usah nyembelih onta, nggak usah nyembelih, langsung aja dah tawaf walaupun haid boleh. Ya dalam keadaan darurat. Nah dalilnya mana dalil? Masya Allah, dia punya dalil. Kias. Nah, apa kias? Orang pakidut tohuroin. Orang mau sholat ketiadaan air dan ketiadaan debu. Namanya pakidut. Padahal sholat itu salah satu rukun Islam. Kan sholat salah satu rukun Islam. Sholat salah satu rukun Islam. Mau sholat nggak ada air, nggak ada apa? Debu. Boleh nggak sholat? Boleh nggak sholat? Boleh. Orang mau sholat di atas pesawat nih, nggak ada air, nggak ada debu. Boleh nggak sholat? Padahal sholat itu adalah rukun Islam. Tawaf ini kan bukan rukun Islam. Tawaf itu bukan rukun Islam. Rukun apa? Rukun haji. Lebih ringan daripada apa? Nah sholat aja yang rukun Islam, orang mau sholat tidak memenuhi syarat masih boleh. Apalagi apa? Tawaf. Saya kasih lihat mu'alim. Benar nih katanya. Kata mu'alim, iya benar juga nih. Ya. Cuman kita pakainya dalam keadaan darurat. Gitu. Kan namanya darurat itu. Nah inilah contoh Ibnu Taimiyah gitu. Jadi kan kita kadang-kadang kalau dengar Ibnu Taimiyah kita udah apa? Udah merinding aja nih, Wahab ini. Enggak ya. Itulah Ibnu. Ya, ada lagi pendapat beliau. Apa itu? Ya. Jumhur ya. Talak 3 dalam satu majelis, jatuh 3 gitu. Ya, talak 3. Ya, bini ya kalau atau udah jelas. Talak 3, aku talak kamu 3. Nah itu langsung jatuh talak 3. Kata Ibnu Taimiyah 1. Ya. Apa itu tolak 1. Ada nggak alasan seperti yang tadi itu? Ini bisa juga dalam keadaan darurat kan gitu. Bisa juga dalam keadaan apa? Pernah itu ada orang tua. Ya orang tua ya kakek-kakek sama nenek-nenek datang sama saya. Ustadz sambil nangis-nangis ya. Saya lepas kontrol. Saya ucapin sama bini saya ini yang udah nenek-nenek talak 3. Saya nyesel. Nah, kalau saya ngikutin pendapat istri itu mesti kawin dulu sama orang. Siapa yang mau katanya bini saya udah nenek-nenek begini nih. Saya masih sayang sama dia gitu. Nah, itu kan gitu kan. Nah, kan namanya darurat. Boleh nggak tuh? Ya kalau memang masih ada dasarnya boleh kan. Itu janganlah kita Ibnu Taimiyah udah kita udah langsung merinding, enggak ya. Jadi pada suatu saat kita perlukan juga pendapat siapa nih? Ibnu. Ini sekedar Ibnu Taimiyah. Kata Imam Ibnu Taimiyah di dalam fatwanya tuh,
Berarti ini fatwa tentang sholat nih, sholat tarawih. Sabata anna Ubay bin Ka'bin kana yaqumu bin nasi isrina rakaatan fi Ramadan, tadi seperti yang dikatakan oleh yang lain sama. Wa yutiru bisalasin, kemudian ditutup dengan sholat witir 3. Para'a kasirun minal ulama anna dzalika huwa sunnah. Nah, kata jumhur ulama itulah sunnah, maksudnya sunnah Rasul gitu. Itulah ajaran Nabi. Li'annahu qama bainal muhajirin wal ansar. Karena Ubay itu mengimami makmum yang terdiri dari apa? Muhajirin dan ansar. Walam yunkirhu munkirun. Satu pun sahabat tidak ada yang beda pendapat. Tuh, berarti kan ijma. Wa fi majmu'atil fatawan najdiyah. Nah, itu udah selesai perkataan Ibnu Taimiyah. Sekarang di dalam kitab fatwa orang Wahabi dulu. Fatwa Najdiyah ini fatwanya orang Wahabi, dah bukan Ibnu Taimiyah. Fatwa Najdiyah ulama Najd. Nah, itu orang Wahabi. Pendirinya Wahabi. Pendirinya Wahabi. Siapa pendirinya Wahabi? Anna Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Zakaro fi jawabihi, dia menjawab ada di rakaat tarawih, ada orang bertanya kepada Syekh Abdul Wahab, ya, bilangan salat tarawih yang benar berapa, ya, kata jawab beliau mengatakan anna Umar radhiyallahu anhu lama jama'an nasa ala Ubay bin Ka'ab kanat salatuhum 20 rakaat. Jadi bukan hanya Ibnu Taimiyah. Nah, kalau mereka itu ngikutin siapa itu? Wallahu a'lam bishawab. Nah, sampai di sini fahadhihin nuqulul katsiratu. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Ya. Gak sabar nunggu dari 8-nya kapan? Gitu. Iya, ntar dulu. Makanya jangan sampai ada yang absen. Pas ente nggak datang, nyebut tentang dalil ke-8. Ya, nggak bisa diulangi dah kalau udah ketinggalan. Baik. Ya, nggak ada yang bertanya. Mau nanya apaan? Nah, Ibnu Taimiyah sendiri Abdul Wahab bilang 20, ini mau nanya apaan? Baik, mari sama-sama kita tutup majelis kita dengan Al-Fatihah sebelum doa. Semoga berkah Fatihah Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik, hidayah, tetap iman saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.